Halo Sobat Urban, jumpa lagi dengan saya Adelia Putri. Nah, kali ini kita ketemu lagi dalam segmen Business Corner Urban CTV at Polaksma Cikarang. Nah Sobat Urban, sebelum kita mulai podcast kita pada hari ini, jangan lupa untuk dukung kami terus dengan cara subscribe akun YouTube kami dan juga follow semua sosial media kami agar kami bisa menyajikan konten-konten terbaik dan berkualitas untuk Sobat Urban di rumah. Nah pada kali ini tentunya kita nggak sendirian. Hari ini saya ditemani oleh dua orang yang sangat-sangat hebat. Ini Ibu Arsita Resmisari dan juga Bapak Ari Abdia. Luar biasa Bapak, Ibu gimana kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya luar biasa sekali di sini tentunya kita akan membahas terkait bisnis yang Ibu dan Bapak punya nih Pak. Di sini tadi kita sudah melihat ada beberapa tenan, diantaranya adalah tenan Bapak dan Ibu terkait dengan fashion, berupa dengan tenun dan kebaya. Luar biasa sekali nih. Mungkin boleh ucapkan selamat dulu kepada Sobat Urban di rumah, silakan untuk disapa-sapa Bapak Ibu. Selamat siang semuanya, sahabat Urban. Perkenalkan saya Arsita, dan ini suami saya Ari. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa dijelaskan dulu nih kegiatannya ini apa aja nih kira-kira? Kegiatan saya saat ini berkarya. Mendesain baju. Walaupun saya merasa bukan desainer ya, saya pegiat fashion. Saya selalu bilang saya pegiat fashion. Saya mendesain baju, berkarya, membuat sesuatu yang beda dari yang lain. Kemudian saat ini saya sering jadi narasumber, talk show, dan kegiatan fashion show. Seminggu itu bisa 2, 3, 5 kali. Wow, keren sekali. Kalau Bapak Ari Abdia gimana nih Pak kegiatan? Selamat siang Sobat Urban. Jadi saat ini saya sangat senang sekali bisa mendampingi dan mensupport istri saya tercinta ini untuk lebih maju lagi melangkah dalam hal fashion dan juga dalam kreasi di Arsita Craft. Oke, terkait dengan Arsita Craft nih Pak Bu, boleh dijelaskan sama Sobat Urban kira-kira apa sih? Oke, mesti orang bertanya kenapa craft sih, kenapa bukan Arsita Fashion gitu kan? Sebelumnya karena saya itu dulu instruktur craft Mbak Adelia. Jadi saya instruktur craft, saya ngajar craft, saya ngajar bikin beberapa kerajinan juga. Kemudian dari ngajar tersebut banyak ide keluar. Akhirnya tertumpahlah craft itu di baju-baju gitu. Makanya beberapa baju saya ada pernak-perniknya, ada bunganya, ada kayak rendanya, ada kalau kata teman-teman saya itu ya korden dipakai taplak dia saking ramenya baju. Makanya disebut Arsita Craft. Terus produk-produknya itu seperti ada tas yang hasil kreasi sendiri. Jadi banyak pernik-pernik seperti boneka dan nanti bisa dilihat di gerai kita ya. Kemudian kebaya, terus baju yang saya pakai ini, kemudian tenun seperti yang suami pakai juga, ada beberapa. Dan kalung, gelang, pokoknya pernak-pernik. Wah, kreativitas tanpa batas gitu ya. Nah aku lihat Bapak ini keren banget nih Pak, mensupport sang istri tercinta tadi ya. Dari Bapak sendiri gimana nih Pak, akhirnya sampai mau gitu kan mendampingi Ibu untuk buka usaha tersebut? Ya, alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya juga aktif berkarir ya. Selama ini terutama di bidang manajerial, di manajemen. Nah saya lihat istri saya semakin kesini kan kesibukannya semakin banyak dan juga butuh support, terutama dalam hal kalau ibu-ibu kreativitas banyak tapi kadang suka manage-nya, idenya kadang ada yang ketelingsut. Nah disitulah saya melihat wah ini lebih baik saya juga bisa membantu di sini walaupun sebenarnya saya juga ada beberapa kegiatan usaha yang sedang dirintis juga, tapi saat ini saya fokus untuk membantu istri dulu sampai nanti ada setup secara manajerial kita mungkin bisa delegasikan. Oke, ya. Sebelumnya juga saya ucapkan selamat di Bapak Ibu atas opening pada hari ini ya. Terkait dengan Arsita Craft. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa dijelaskan juga terkait dengan Arsita Craft. Punya berapa cabang sih kira-kira? Ada sekitar hampir 10 ya. 10. Cuman selama ini banyak masa di galeri-galeri seperti di Citos, boleh menyebutkan nama. Di Citos ada di Mula Galeria. Di Mula Galeria Jakarta itu di Citos dekat parkiran itu. Terus ada di Plaza Semanggi juga. Kemudian ada di Pasaraya Blok M, ada beberapa hotel di galeri shopnya seperti Manhattan, Marine Park, Sun Lake Hotel.
kemudian ada di Metro Kebayoran juga, ada beberapa lagi, beberapa lagi tempat lagi. Pertama kali dibuka itu di Jakarta. Di Jakarta ya, dulu. Pertama di rumah dulu, Mbak. Oh, di rumah dulu. Tahun 2003 ya. saya sudah buka itu di rumah. Wah, kemudian keren banget. semakin banyak tenan-tenan yang minta. Oh, di Sarinah juga ada. Oh, ada, ya. ya. Mungkin awalnya di rumah punya kreativitas, akhirnya kayaknya dikembangin deh, kita buka tenan gitu kan di luar sana supaya bisa menarik perhatian banyak orang, apalagi terkait dengan tradisional ini kita bisa melestarikan budaya kita gitu ya Pak ya Bu ya. Bukan kita siapa lagi. Betul sekali. Nah, terkait dengan produk yang sudah dijual nih, tadi sudah disepil ya ada apa aja, mungkin bisa dijelaskan lebih detail nih Bapak Ibu, kira-kira ada produk apa aja sih di dalam Arsita Craft tersebut? Arsita Craft lebih fokus ke kebaya dan wastra warisan Nusantara seperti batik, tenun. Jadi di gerai kita ada tenun dari NTT, NTB, Bali, Lombok, kemudian ada tenun troso juga yang dari Jawa. Terus batik juga ada batik cap dan tulis. Kita tidak jual printing ya, ada batik cap dan tulis. Terus ada berbagai aksesoris. Terus kenapa kebaya? Karena saya salah satu pengurus dari Perempuan Berkebaya Indonesia, cabang Jakarta. Saya humas dan kegiatan. Kemudian saya mengkampanyekan kebaya dan wastra itu karena kalau enggak kita siapa lagi? Betul. Kalau kita yang sudah, maaf saya sudah nenek ya, yang sudah masih awet muda, sudah bercucu, sudah biasa. Tapi untuk anak-anak generasi penerus kita itu yang perlu kita perkenalkan dengan kebaya dan budaya kita. Iya, karena banyak sekali. Makanya fokus ke anak-anak. Tadi kalau Mbak Deli lihat ada anak-anak banyak kan? Iya betul sekali, ada banyak anak-anak tadi pada saat opening ya Bu ya. Karena juga banyak mungkin anak-anak dan generasi penerus bangsa yang belum mengenal terkait dengan produk atau mungkin budaya dari Indonesia sendiri. Betul. Gitu. Nah, terkait dengan produk tadi ya, mungkin apakah kira-kiranya nih Bu, produk yang Ibu jual itu adalah buatan Ibu sendiri? Ya, betul. Awal mula saya dan tim terutama dengan tim ya. Awal mulanya Ibu tuh bagaimana bisa berkarya nih Bu? Maksudnya akhirnya punya kreativitas, tadi kan sempat Ibu jelaskan terkait dengan craft yang Ibu buat. Betul. Akhirnya dimodifikasi dengan busana. Nah, kira ketertarikan itu muncul pada saat apa sih kira-kira? Sebelumnya tahun 2003 ya saya mulai. Kenapa saya mulai 2003 itu? Karena waktu itu anak saya masih kecil, masih sekitar 4 tahun, 3 tahun masih suka fashion show. Itu saya bikin sendiri baju-bajunya. Dari situ banyak yang lucu pesan-pesan, akhirnya jadi banyak. Nggak terasa jadi banyak. Dari situ kenapa nggak kita jadikan usaha aja daripada, kan saya waktu itu kerja bukan kerja yang kantoran, kerja dari rumah juga. Terus saya pengen punya hasil yang lebih. Kalau dengan berkarya kan bisa di rumah. Nah, saya ikutlah berapa les sampai ikut jadi instruktur juga, kursus instruktur. Wow, keren menghasilkan itu. Nah, kalau Pak Aris sendiri nih Pak, ngelihat sang istri tercinta sangat-sangat aktif dengan kegiatannya, punya kreativitas yang tinggi, bagaimana sih perasaan Bapak? Ya. Saya pribadi rasa bangga. Sebenarnya kita sama-sama dulu suka dalam hal berkreasi ya. Saya juga ada basic sebenarnya dulu arsitek juga. Saya yang arsitek tapi namanya arsitanya istri. Jadi kita sering beraktif di situ. Saya ngelihat istri saya punya banyak ide kreativitas yang terus bertambah dan bertambah. Artinya nggak mau berhenti belajar. Nah, saya melihat wah, ini sangat baik sekali ya. Kan nggak semua istri mau berkarya seperti itu. Nah, sementara waktu itu saya juga masih aktif kerja, ya saya mendukung tidak bisa full. Nah, sekarang saatnya saya udah bisa meninggalkan pekerjaan secara kantoran, saya bisa full sekarang membantu. Nah, di sini juga saya juga pengen menunjukkan bahwa pria juga nih pakaiannya itu juga bisa dipakai secara kasual. Iya, betul sekali. Keren ya. Kemarin jalan-jalan juga nih, saya sangat senang sekali nih. Menampilkan outer karya Arsita Craft sendiri ya Pak ya, punya sendiri gitu, saya pakai gitu sekali. Ya, luar biasa sekali. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu ya, kelebihan dari Arsita Craft ini apa sih? Mungkin dari kualitasnya atau mungkin dari konsepnya dan lain sebagainya. Unik ya, wow. Unik. Jadi kadang model kita itu mau ditiru aja pusing yang niru. Kadang ada renda di sini, ada brokat di sini. Jadi campur aduk gitu, tapi kalau udah dipakai keren.
Oke. Itulah kelebihannya, unik ya kalau saya bilang. Unik ya, karena aku juga ngeliatnya unik banget sih Bu, unik dan keren gitu ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kenapa sih berfokus pada konsep tradisional? Kenapa nggak modern gitu Bu? Itu tadi ya, budaya. Jadi Budaya, kita ya. angkat terutama UMKM daerah, tenun-tenun daerah, batik-batik daerah, agar menonjol dan orang tahu, oh ini batik ini ada filosofinya ini, oh tenun ini ada ceritanya loh di balik ini. Iya, Itu yang betul saya sekali. senang gitu. Iya. Suka Ada bercerita. filosofi dan cerita Betul. di dalamnya ya Bapak Ibu ya. Karena memang aku sendiri sangat-sangat bangga ketika ada seseorang yang memang bisa gitu ya mengangkat budaya tradisional sebagai salah satu bisnisnya seperti itu. Nah, selanjutnya nih untuk bahan nih Bapak Ibu, kira-kira untuk bahan sendiri tuh bagaimana nih, terbuat dari apakah, kualitasnya dan lain sebagainya? Bahannya sih nggak terbatas ya. Kalau ada yang unik pasti saya langsung eksekusi. Bahannya sih yang terutama katun, kaos, karena itu yang nyaman. Kalau Iya. untuk dan bludru pun yang adem. Itu anak-anak tadi pakainya langsung adem kata. Itu kenapa kita pakai itu? Karena itu yang nyaman dipakai dulu. Kemudian lanjut brokat, ada juga tenun. Kalau tenun itu pasti ada. Antara baju yang polos dengan tenunnya atau polos dengan batiknya itu pasti aku mix Mbak. Jadi nggak cuma polosan aja gitu. Wah, keren banget. Dan mungkin banyak sobat urban yang penasaran, pengen beli, tapi mereka bingung apakah kira-kira dari produk tersebut tersedia untuk semua kalangan atau hanya beberapa kalangan saja? Untuk semua kalangan. Semua kalangan Iya. ya. Ada yang buat laki-laki, Betul, ada yang buat anak-anak. Betul, anak-anak. Dan bisa pesan, bisa lihat di Instagram saya Arsita Craft sama Arsita Resmisari, silakan. Kemudian bisa DM juga nanti kita balas. Oke, nama apa namanya sosial medianya kira-kira apa Bu? Bisa di spill nanti. Arsita Craft Arsita Craft ya. dan Arsita Resmisari. Antara dua Oke. itu monggo kalau mau DM atau mau nanya-nanya silakan. Jangan lupa follow ya sobat urban di rumah. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, dari segi harga tersendiri, mungkin kan banyak yang tertarik nih akhirnya kepo. Berapa sih kira-kira harganya? Range-nya dari yang termurah sampai termahal. Kalau pernak-pernik ya, pernak-pernik itu dari 20.000 ada. Wow. Sampai 1,5 juta ada. Wow. Jadi mau milih yang mana silakan sesuai kantong masing-masing. Betul. Cuman dari puluhan sampai jutaan Iya. ada, monggo silakan. Luar biasa. Kalau misalnya dari pakaian sendiri gimana nih Bu? Dari Dari pakaian, pakaian ya. dari pakaian itu Range harganya range-nya kira-kira? harga sekitar, bentar saya mikir dulu. Sekitar antara 100-an ya, 100-an udah ada, 100-an sampai 1,5 juta, 2 juta itu masih ada. Iya, tapi jangan khawatir sobat urban di rumah karena tentunya ada promo-promo yang tersedia. Iya, Apalagi hari betul. ini sedang opening ya Bu ya. Iya. Boleh dijelaskan kira-kira ada promo apa aja nih Bu yang tersedia di Arsita Craft? Ada diskon 20%. 20%. 20% untuk untuk periode promo ini sampai tanggal 16 November. Sampai tanggal 16 buruan, jangan sampai ketinggalan. Kita langsung aja berkunjung di Polaksma Cikarang ya Bu ya. Kenapa tanggal 16? Karena 16 kita akan ada acara grand launching di sini. Wow. Akan ada lomba-lomba, akan ada runway, fashion show, talk show dan lain-lain. Wah, keren banget nih. Nah, aku juga penasaran kira-kira kenapa sih Bapak dan Ibu akhirnya memilih membuka tenan di Polaksma Cikarang? Pertama, karena kita belum ada daerah Bekasi. Padahal kita tinggal di Bekasi. Saya tinggal di Jatibening dan di Tambun, jadi suka mondar-mandir. Iya. Akhirnya tahu ada mall di sini. Saya ngadain acara waktu itu ya Agustus dan alhamdulillah rame lomba fashion show dan runway. Alhamdulillah rame, kemudian makanya kita mencoba membuka di sini. Wow. Mencoba membuka teman baru, harapan baru, saudara baru. Insya Allah berkah. Betul sekali. Karena kita lihat sekarang wilayah dari Cikarang sendiri itu banyak sekali kalangannya, apalagi dipenuhi dengan pabrik-pabrik yang dimana mungkin mereka itu punya ketertarikan tersendiri dengan tradisional. Banyak orang-orang asing di sini yang ingin kita kenalkan gitu dari produk tradisional tersebut. Betul, karena banyak boleh souvenir. menambahkan tadi? Boleh. Nah, kebetulan pas kita pameran kemarin itu tadi berkaitan sama ekspat orang asing. Kita pameran di sini pagi-pagi sudah ada yang Wow. melihat. Ternyata juga mereka stay di sini, di apartemen dan hotel apartemen. sini. Iya, Di betul sini kan saya menawarkan, mereka sangat tertarik. Nah, dari situ kita punya harapan dan keyakinan bahwa di sini
kita bisa berkembang. Punya peluang yang sangat-sangat Betul. besar ya Bapak ya. Oke, nah aku tadi sempat dengar nih Bapak Ibu bahwasanya memang dari produk-produk yang sudah dibuat tidak hanya dijual di Indonesia tapi juga diekspor ke luar negeri. Nah, apakah betul? Kira-kira boleh diceritakan sedikit terkait hal tersebut? Boleh. September kemarin kita ikut diundang acara New York Indonesian Fashion Week. Wow, di mana Ibu? Di New Yorknya, New York, ya. Kemudian bulan Agustus kita diundang ke Jerman juga. Jerman, wow. Ya, cuman karena saya berhalangan hadir, jadi baju-bajunya yang ke sana. Iya. Orangnya di sini. Karena harus memilih, kata Bapak. Milih Agustus atau September, jangan tiap bulan. Betul. Karena bulan Juli saya sudah ke 3 negara, 5 kota dan fashion show di sana. Keren sekali. Bangkok, Phuket, Malaka, Kuala Lumpur dan Singapura. Di sana kita selain fashion show, runway, dan kita juga talk show. Lebih ke ini berdiskusi tentang kebaya. Karena itu kan 4 negara yang barengan kita untuk ke UNESCO. Jadi kita diskusi tentang kebaya. Sebelumnya juga saya ke Yala, Thailand juga. Ini kebaya. Mungkin insya Allah bulan Februari Mei juga besok akan berangkat. Bulan ini masih dalam tahap ini kemarin persiapan. Bangga banget aku bisa ngobrol langsung sama orang-orang yang sangat-sangat hebat. Saya juga bangga Mbak Yulia. Nah, mungkin kenapa sih akhirnya awal mulanya ini bisa akhirnya mengekspor ke luar negeri itu bagaimana sih Bu ceritanya? Dari teman ke teman sebenarnya. Jadi teman dari luar ke sini datang, suka bawa barang kita banyak. Terus teman-temannya di sana pada tertarik, akhirnya jadi jadi rutin kalau ada yang kesini tolong bawain ini ya. Terus banyak akhirnya. Terus juga kita jadi mengenalkan budaya kita. Ya Bu ya. Dari itu juga mungkin kita bisa lebih mengapresiasi Sobat Urban. Jika warga asing saja tertarik, kenapa kita tidak gitu kan ya. Oke, nah mungkin terakhir nih Bapak dan Ibu bisa dikasih pesan dan juga kesannya untuk anak-anak muda Indonesia supaya lebih mencintai budaya Indonesia dengan melestarikan budaya tradisionalnya dengan produk-produk yang Ibu buat untuk datang ke sini dan melihat langsung di tenan Bapak dan juga Ibu. Silakan. Anak-anak muda, sebaiknya kita lebih mengenal budaya kita sendiri daripada budaya luar. Dengan cara apa? Dengan memakai produk buatan Indonesia, terutama yang tradisional, yang tenun, batik. Ingat, jangan yang printing ya, cap ataupun tulis. Nah, kalau memang belum bisa pakai kain, kita pakai atasannya dulu. Itu semua mencoba. Saya ada gerakan kebaya Ghost to School dan kebaya Ghost to Campus. Jika ada yang membutuhkan, mau DM, mau ini, monggo. Kita bisa bekerja sama, saling support untuk meningkatkan budaya kita, untuk lebih dikenal lagi. Oke, dari Bapaknya mungkin. Ya. Tambahan lagi untuk Sobat Urban. Jadi budaya Indonesia itu sangat banyak sekali beraneka ragam. Terutama kalau kita pernah pergi ke beberapa daerah yang tidak hanya di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai dengan Irian Jaya. Waduh, luar biasa. Tempatnya eksotis, apalagi dengan budaya-budaya warisannya. Dan di sini kami juga mengembangkan dan mengenalkan tentang warisan Nusantara. Dan itu produk-produk itu juga kami sediakan di gerai kita di Arsita Craft di Polax Mall Lantai 2. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk kenalan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, terima kasih banyak sudah mampir dan berkunjung ke sini ya. Tentunya saya sangat-sangat senang dan saya akan merasa bangga pada hari ini bisa berbincang langsung dengan orang-orang hebat. Dan terima kasih juga untuk Sobat Urban di rumah yang sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe akun YouTube kami dan juga jangan lupa untuk follow semua sosial media kita. Dan saya Adelia Putri dari Urban CTV. Terima kasih, sampai jumpa.